brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Come on now. Now this love is for real. You will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words. Love beyond my control, out of control. Hands up. This is real love. This is real love. Say this is real love. This is real love. Oh. Come on, let's say. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love. This is real love. In your heart, I am found. I want you. I want you. You won't let me down. You got me. You got me. No time is for real. You will never let go. Never let go. Oh, and it's more than just words. Love beyond my control, out of control. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love. This is real love. Oh. Come on, y'all. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. So this is real love. This is real love. Oh. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. 1, 2, 3, jump! This is real love. This is real love. This is real love. This is real love. Oh. One more time, we say. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love. This is real love. This is real love. Banyak perkara yang harus ku hadapi. Kadang terlalu berat untuk ku lalui. Namun kau selalu setia, berjalan bersamaku. Tak pernah kau tinggalkanku sendiri. Kadang setiap jalanmu tak ku mengerti. Rencanamu melebihi pikiranku. Namun tak ku putuskan berjalan bersamamu, lalui setiap cobaan hidupku. Ku perlu Engkau, pimpin langkahku
Memang setiap jalanmu tak ku mengerti, rencanamu melebihi pikiranku. Namun tak ku putuskan berjalan bersamamu, lalui setiap cobaan hidupku. Oh, ku perlu
Shalom, saya Edi Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia. Menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, surat 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis, tetapi hasil dari keputusan, usaha yang disengaja, dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita semua mengalami progres, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita semua mau semakin mencintai Tuhan, dan berbuah lebat sesuai visi FGCC, to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah, welcome home. Shalom FGCC, welcome to FGCC Online Service pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021. Saya Gloria yang berkesempatan untuk membawakan news pada hari ini. Dan sebelum saya masuk dalam penekanan news, saya ingin menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah online FGCC. Welcome home, we are so glad to meet you here virtually. Dan bagi jemaat baru, bisa langsung scan QR Code di sebelah sini dan mengisi data diri jemaat baru sekalian, agar kami, volunteers FGCC, bisa langsung menyambut jemaat secara hangat dan secara personal. Bagi jemaat baru maupun jemaat lama yang belum tertanam dalam suatu komunitas atau belum pernah mendengar apa itu Freshcom, jadi Freshcom adalah komunitas kecil di FGCC di mana setiap minggunya kita mengadakan sharing bersama dan juga worship bersama dan belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Dan untuk itu Freshcom diadakan setiap minggunya masih secara online melalui online platform seperti Zoom ataupun Google Meet. Dan bagi jemaat yang tertarik untuk join Freshcom bisa langsung scan QR Code di sebelah sini. Dan FGCC Volunteers akan siap untuk me-reach out Anda. Jika Anda mempunyai pertanyaan seputar FGCC ataupun Freshcom, bisa langsung bertanya di fitur live chat di YouTube ini. Dan FGCC Volunteers akan siap untuk menjawab semua pertanyaan. Dan kita percaya bahwa kekuatan doa sangatlah besar. Untuk itu saya ingin mengundang jemaat yang mempunyai prayer request, bisa langsung send requestnya di email fgccprayerroom@gmail.com. Dan FGCC Volunteers akan mendoakan request Anda, dan kami membuka untuk semua prayer request. Sebentar lagi kita akan mengadakan doa persembahan. Untuk itu saya ingin mengundang jemaat untuk membuka aplikasi online banking di gadgetnya masing-masing. Untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat bisa transfer ke account Public Bank. Untuk janji iman dan dana gedung, jemaat bisa transfer ke account OCBC Bank. Dan bagi jemaat yang ingin transfer menggunakan rupiah, bisa langsung transfer ke account Bank BNI. Nomor rekening ini bisa didapatkan dengan scan QR Code di sebelah kanan bawah di slide ini. Semua persembahan akan digunakan FGCC untuk berlangsungnya gereja dan juga pastinya untuk reach out lebih banyak lagi jiwa-jiwa. Mari kita memberikan persembahan dengan hati yang sukacita karena Tuhan menyukai pemberi yang sukacita. Mari saya mau ajak kita untuk sama-sama berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan untuk Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat berkat-Mu yang begitu besar ya Tuhan, sampai hari ini tidak berkesudahan. Kami percaya setiap kami ada di tempat ini karena berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan persembahan yang kami akan berikan kepada Tuhan hari ini, baik itu persembahan mingguan, perpuluhan, dana gedung, janji iman, apapun bentuknya hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarkan sungguh-sungguh persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu melalui FGCC ya Tuhan. Kami berdoa Engkau yang mengajari setiap pribadi kami untuk kami boleh memberikan dengan sukacita dan dengan damai sejahtera ya Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami tabur tidak akan kami tuai dengan sia-sia, dan kami percaya Tuhan akan kembalikan berkali-kali lipat Tuhan. Kau memberkati pekerjaan kami, pekerjaan orang tua kami ya Tuhan, usaha kami apapun itu ya Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga berdoa menyerahkan orang-orang yang Tuhan percayakan ada di FGCC untuk mengelola uang ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang memberikan hikmat yang lebih lagi ya Tuhan. Thank you Tuhan, menyerahkan persembahan kami ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin.
Yuk mari jemaat kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. God bless you dan selamat beribadah. Shalom FGCC. Are you guys doing today, church? Saya berharap teman-teman, Bapak Ibu semua berada dalam keadaan yang baik dimanapun kami berada. Dan hari ini saya berharap kami semua dilingkupi dan dipenuhi oleh berkat dan kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Amin. Ayo, if you're ready to praise God, come on, let's sing this song. Katakan namanya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, 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 oh. Come on, let's lift our voice. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama Tuhan kita adalah nama Tuhan yang paling berkuasa, amin. Tiada satu pun nama yang dapat menandingi, tiada satu pun nama yang dapat menggantikan Tuhan kita. Let's sing. Nama di atas segala nama, amin. Nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di atas segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, 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 oh. Yes, Lord, we give you all the praise, Jesus. Let your name be magnified in the highest place, Lord. Thank you, Jesus. Kami percaya Bapa, bahwa segala berkat, anugerah dan kebaikan dalam hidup kami Tuhan, semuanya berasal dari Engkau. Tanpamu Bapa, kami bukan siapa-siapa. You have been so faithful in our life. We sing this song for you, Father. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness
as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Come on, let's proclaim. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Come on, let's sing your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. And your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Let's sing your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Sing it with your heart. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, we sing, oh, we sing. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, yes, we worship you. Mari sembahyang. Oh, you are good, you're good for me. Oh, we praise your name, Jesus. Tiada sepertimu, tiada yang sepertimu. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Oh, kami puji, kami sembah namamu, Yesus Tuhan. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Come on, let's sing. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Come on, let's sing Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper.
Lord, that is who you are. Di saat kami menghadapi masalah Tuhan, di saat-saat kami ingin berputus asa Tuhan, you never fail us, Jesus. Engkau Allah yang selalu membuka jalan bagi kami Tuhan. Sepanjang kehidupan kami Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyediakan Tuhan apapun yang kami perlukan di dalam kehidupan ini Tuhan. We love you so much, Father. Terima kasih Bapa atas kesempatan, atas anugerah di mana kami bisa sama-sama beribadah sekali lagi hari ini Tuhan. Biarlah segala puji dan segala sembah kami serahkan hanya kepada nama-Mu Yesus. Semua di sini yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya dan siap untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Sobat Fresh semua, apa kabar? Saya harap teman-teman dalam keadaan yang baik dimanapun teman-teman berada. Ketemu lagi dengan saya nih, perkenalkan nama saya Tommy. Jadi saya hari ini akan bawakan sharing untuk teman-teman semua. Jadi sebelum kita masuk ke sharing, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih dulu ke Senior Pastor FGCC, Pastor Edi Chang, dan juga tim yang telah memberikan saya privilege untuk bisa sharing di depan teman-teman semua hari ini. Jadi sebelum kita mau masuk ke sharing hari ini, mari kita mau sama-sama bersatu hati, kita mau berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, mengucap syukur atas berkat-Mu, atas pimpinanmu ya Tuhan, sehingga kami hari ini bisa berkumpul lagi ya Tuhan, untuk beribadah bersama-sama di FGCC ya Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, biar Engkau yang berkati setiap telinga-telinga yang mendengar ya Tuhan, biar Engkau yang bisa lembutkan hatinya ya Tuhan, dan juga biar firman yang ditabur hari ini bisa jatuh ke tanah yang subur, bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat nantinya juga ya Tuhan. Kau memberikan juga akal budi dan juga pengertian yang daripada-Mu ya Tuhan, agar firman hari ini Tuhan bisa kami pelajari dengan baik juga hari ini Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan sharing ini Tuhan, biar Engkau berkati lidah bibir aku ya Tuhan, biar aku bisa memberikan sharing dengan bahasa yang mudah dimengerti juga ya Tuhan, dan juga isi hati-Mu bisa tersampaikan dengan baik ya Tuhan. Berdoa untuk firman Tuhan hari ini, dan kuserahkan semuanya dalam tangan-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, kita semua yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Jadi mengucap syukur nih, saya bisa sharing lagi di depan teman-teman semua hari ini. Jadi kan tahun ini seperti teman-teman tahu semua, kalau kita itu lagi membahas tema besarnya adalah progress, dan di bulan ini kita membahas yang namanya provision gitu. Jadi saya bersyukur juga kalau saya dikasih kesempatan untuk sharing hari ini. Ini kan di minggu keempat ya, berarti saya yang akan menutup tema provision di bulan ini gitu. Jadi untuk berbicara tentang provision ya, berarti identik tuh dengan berkat gitu, dengan banyak berkat, identik dengan berkat. Dan berkat itu kalau sesuatu yang kita dengar, yang pertama pasti kita dengar berkat itu berupa materi gitu. Tapi berkat itu kan bisa berupa banyak hal ya, yang Tuhan bisa berikan ke kita gitu. Jadi kalau kita bisa kuliah sekarang, atau kita miliki keluarga yang harmonis, kita punya kedamaian, kita punya kebahagiaan, kita sehat, atau bahkan kita bisa tidur dengan nyenyak tadi malam, itu juga merupakan sebuah berkat gitu. Nah, jadi di masa-masa yang sebenarnya dipenuhi dengan ketidakpastian ini, kadang tuh pasti kita merasa yang namanya khawatir dengan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita ini. Kayak gimana ya kita mau kuliah kalau keadaannya seperti ini terus gitu. Atau gimana nanti untuk teman-teman yang mau cari intern nih, gimana nanti mau dapet intern ya kalau keadaannya kayak gini terus. Soalnya kan nanti bakal susah ya gitu. Atau gimana nih mau dapat pekerjaan gitu kalau keadaannya masih kayak gini terus. Gimana usaha keluarga saya nih kalau keadaannya gak ada peningkatan atau keadaannya kayak begini terus gitu. Jadi judul sharing saya pada hari ini adalah Trust His Provision, di mana hari ini kita mau sama-sama belajar untuk kita bisa tetap percaya dengan provision-nya Tuhan, dengan penyediaan yang daripada Tuhan. Jadi beberapa hari lalu saya mendengar
sebuah kesaksian ya dari teman di Komsel saya, di mana dia lagi struggle di tahun lalu. Sebenarnya udah cukup lama struggle-nya. Ini struggle tentang keluarganya, di mana keluarganya, bisnis keluarga ini terimpact COVID-19 dengan pandemik ini. Jadi bisnisnya jadi agak kurang gitu. Dan dia, teman saya ini baru kerja, dan dia jadi sebagai anak yang tertua. Jadi mamanya tuh minta bantuan dia untuk dia bisa bantu adiknya kuliah gitu. Jadi dia sering mengalami takut, khawatir, stres karena dia juga baru kerja dan mikirin hal ini gitu. Tapi saya salut dengan dia karena dia selalu doakan, selalu berharap sama Tuhan, dan dia percaya dengan provision dari Tuhan. Dan baru aja sekitar beberapa waktu lalu doanya dijawab oleh Tuhan kayak gitu. Jadi saya mau tekanin hari ini kalau kita itu bisa percaya dengan provision Tuhan. Kenapa? Nah, mari kita masuk ke poin saya yang pertama. Jadi His provision is according to His time gitu. Kita pasti kalau bicara tentang waktunya, waktu kapan provision itu datang, pasti kan kita mikirnya waktu yang terbaik buat kita gitu. Saya juga pasti sering ngalamin itu gitu. Dimana kita udah doa, atau kita udah berharap banget Tuhan bakal tolong, berharap banget kalau keadaannya bakal cepat membaik misalnya. Atau berharap banget kalau Tuhan kasih kedamaian, Tuhan bantu kita untuk keluar dari masalah ini, Tuhan bantu kita untuk keluar dari masalah itu, Tuhan bantu kuliah kita, atau Tuhan bantu keuangan keluarga kita gitu. Tapi masih gak kunjung datang gitu. Nah, jadi mari kita sama-sama mau belajar dari satu pribadi yang luar biasa, yang pasti teman-teman juga udah pada tahu, udah pada familiar dengan cerita ini. Cerita tentang Abraham di Alkitab, di mana Abraham memiliki iman yang kuat, yang teguh, percaya sepenuhnya tentang waktunya Tuhan, tentang provisionnya Tuhan yang selalu tepat pada waktunya Tuhan gitu. Jadi kalau teman-teman baca di Kejadian ya, itu kan awalnya Tuhan menjanjikan Abraham seorang anak gitu. Walaupun dia udah tua, Tuhan menjanjikan Abraham seorang anak, dan juga nanti akan menjadi bapak dari banyak bangsa gitu. Karena dia udah tua, dia awalnya nggak percaya, tapi lama dia percaya kalau Tuhan akan menjadikan dia bapak dari banyak bangsa. Akhirnya Tuhan menepati janjinya, lahirlah Ishak sebagai anaknya. Nah, lalu gak lama setelah itu Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak gitu. Jadi di saat itu Abraham tetap nurut gitu sama Tuhan, tetap percaya sama Tuhan. Dia udah siapin Ishak dan juga sama satu pembantunya untuk pergi ke atas gunung untuk mempersembahkan Ishak waktu itu. Dan waktu di perjalanan naik ke atas, udah mau siap-siap nih, udah mau mempersembahkan Ishak. Ishaknya nanya nih ke Abraham gitu, Bapak ini udah ada kayu, udah ada api, tapi dombanya mana gitu. Dan Abraham di Kejadian 22 ayat 8, Abraham mengatakan, saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Abraham nggak tahu kapan nanti dombanya itu akan datang gitu. Tapi dia ngomong kayak gitu karena dia percaya sama Tuhan. Tuhan pasti akan menyediakan. Karena Tuhan gak bakal mengecewakan Ishak gitu. Tuhan gak bakal meninggalkan Abraham. Jadi Tuhan gak bakal mengecewakan Abraham. Tuhan gak bakal meninggalkan Abraham gitu. Dan singkat cerita, dari situ waktu Ishaknya sudah diikat, waktu si Abraham udah mau menyembelih si Ishak, tiba-tiba ada malaikat Tuhan bilang jangan lakukan apa-apa ke anak itu. Dan tiba-tiba di situ ada seekor domba jantan yang terjerat ya di semak belukar gitu. Jadinya domba itu yang jadinya dipersembahkan gitu.
Jadi dari cerita ini kita itu bisa belajar dari Abraham ya, gimana Abraham itu percaya sepenuhnya dengan provision dari Tuhan. Walaupun dia belum melihat nih, dia belum melihat provision Tuhan itu datangnya kapan, tapi dia percaya kalau Tuhan pasti akan menyediakan gitu. Makanya tempat di mana si Ishak ingin dipersembahkan itu dinamai sebagai, kita bisa lihat di Kejadian 22 ayat 14 itu, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, atau dalam bahasa Inggrisnya God will provide, God who provide, atau Jehovah Jireh gitu. Di mana Tuhan akan menyediakan, Tuhan yang menyediakan gitu. Gimana kita sebagai anak-anak Tuhan juga kita bisa percaya gitu dengan provision Tuhan. Percaya aja sih, kita nggak perlu khawatir tentang kebutuhan kita, tentang apapun yang kita butuhkan. Karena percaya aja, Tuhan tahu waktunya Tuhan yang terbaik. Walaupun kita misalnya udah doa mati-matian, tapi Tuhan tahu waktu yang terbaik menurut Tuhan. Gitu. Jadi mungkin gak hari ini, mungkin gak besok, tapi percaya aja, pasti Tuhan akan menyediakan itu. Dan waktu Tuhan itu pasti yang terbaik dan juga gak akan terlambat. Jadi tetap gimana kita bisa tetap percaya sama Tuhan dengan penyediaannya Tuhan ini, karena waktu Tuhan gak akan pernah terlambat teman-teman semua. Gitu. Nah, saya mau sharing juga dari pengalaman saya di mana Tuhan selalu bantu saya waktu saya struggle waktu masa-masa kuliah saya di Malaysia. Jadi waktu saya kuliah di Malaysia itu beberapa tahun lalu itu keluarga saya mengalami kesulitan ekonomi gitu. Jadi untuk bayar kuliah itu agak susah, dan juga untuk biaya kehidupan itu juga lumayan agak susah gitu ya. Jadi untuk makan sehari-hari juga kadang itu agak kurang gitu. Jadi saya selalu doa gitu, Tuhan tolong nih, saya mau makan gitu. Makan, saya doanya, Tuhan saya mau makan gini. Tapi uang saya udah nggak ada nih gitu. Uang saya udah mau habis gitu. Dan waktu saya sempat nelpon juga ke mama saya waktu itu. Mah, uang saya udah mau habis nih gitu. Kira-kira mama ada uang nggak untuk bisa kirim saya nih untuk saya makan? Jadi waktu mama saya juga bilang, mama lagi nggak ada uang Tom gitu. Ya berdoa aja ya gitu. Ya di waktu itu pasti sedih ya. Gimana maksudnya? Lagi butuh uang untuk makan. Dibilangnya berdoa. Saya udah berdoa loh. Saya setiap hari saya berdoa gitu. Tapi yang saya nggak pernah sadari itu, saya kadang masih khawatir gitu ya. Saya masih takut gitu. Aduh, besok makan apa? Padahal setiap harinya saya nggak pernah kekurangan makan gitu. Setiap harinya pasti saya makan gitu. Walaupun saya cuma makan nasi lemak gitu ya. Tapi setiap hari saya makan gitu. Tuhan selalu cukupin kehidupan saya. Dan tiba-tiba waktu itu juga ada berkat dari Tuhan, dari melalui teman-teman saya waktu itu juga. Tiba-tiba saya ngecek rekening saya, tiba-tiba ada uang untuk saya makan di masa-masa saya lagi nggak ada uang waktu itu. Jadi Tuhan selalu menyediakan untuk saya di waktu yang Tuhan yang menurut Tuhan itu yang terbaik gitu. Jadi mau nggak teman-teman semua untuk kita bisa percaya dengan provision-nya Tuhan, jangan raguin provision-nya Tuhan, karena Dia pasti nggak akan ninggalin kita gitu. Jadi saya mau bagiin satu ayat lagi nih. Di Mazmur 37 ayat 25, yuk kita mari baca sama-sama. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Gitu. Trust His provision. Dan juga His provision is according to His time. Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk engkau. Tetap berharap sama Tuhan, tetap percaya sama Tuhan. Amin teman-teman semua. Oke, jadi saya mau masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah His provision may be different from what you expect. Nah, ini bahasan yang menarik ya. Karena apa yang Tuhan sediakan belum tentu adalah hal-hal yang kita harapkan. Kita mintanya A, malah dikasihnya B,
gitu. Dan kita itu nggak pernah tahu ya jalan Tuhan itu seperti apa. Kayak di Yesaya 55 ayat 8-9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Karena kita mengharapkan yang lain, kadang justru kita melewatkan provision yang sudah Tuhan berikan untuk kita di masa ini. Gitu. Kadang kita nggak bisa mengerti maksud Tuhan apa, karena jalan Tuhan itu jauh lebih tinggi dibandingkan jalan-jalan kita. Rancangan Tuhan itu lebih tinggi jauh dibandingkan rancangan-rancangan kita. Jadi kita kadang nggak mengerti dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan, apa yang sudah sediakan untuk kita. Kita nggak ngerti. Jadi kadangnya kalau kita dikasih sesuatu tapi tidak sesuai dengan harapan kita, pasti ya kita bisa kecewa gitu. Kita bisa ngerasa Tuhan kok nggak jawab doa yang aku butuhin ya gitu. Tapi tanya lagi ke kita, apakah hal tersebut adalah hal-hal yang kita butuhkan? Kalau iya ya kita butuhkan. Kalau hal-hal tersebut memang yang kita butuhkan, percaya aja sih. Saya bisa ngomong percaya aja sih, karena jalan Tuhan bukan jalan kita, gitu. Dia bisa pakai hal-hal lain untuk memenuhi kebutuhan kita itu, gitu. Jadi saya mau share juga nih pengalaman saya waktu saya kuliah waktu itu juga. Saya kan waktu berdoa gimana biar Tuhan itu mencukupkan uang kuliah saya dan juga biaya kehidupan saya sehari-hari gitu. Saya kan berdoanya berarti saya minta berkat materi. Saya minta uang gitu. Tuhan, gimana caranya biar saya bisa bayar kuliah? Tuhan, gimana cara saya biar saya bisa makan gitu dengan pokoknya nggak kekurangan gitu. Tapi waktu saya mintanya uang untuk saya bisa bayar kuliah dan juga mintanya uang, Tuhan tuh nggak kasih itu langsung dalam berupa uang ya gitu, langsung dalam jebret dikasih uang gitu, enggak. Tapi Tuhan tuh kirimkan saya teman-teman ya, orang minta uang dikasih teman gitu. Kadang mikir juga aneh gitu, Tuhan saya mintanya uang kenapa dikasih teman gitu. Kadang kita nggak bisa ngerti sih maksud Tuhan itu apa, tapi yang kita perlu tahu, dia itu tahu yang terbaik buat kita, dan dia tahu apa yang kita butuhin. Dan jadi Tuhan, di singkat cerita, jadi Tuhan itu yang pakai teman-teman tersebut, untuk jadi saluran berkat buat saya. Dan juga kasih saya uang, salah satunya untuk itu. Jadi saluran berkat untuk saya, dan di samping itu, mereka menjadi keluarga di masa-masa tersulit saya gitu. Jadi yang selain yang saya butuhkan adalah uang, ternyata yang lebih saya butuhkan adalah moral support dari orang-orang di sekitar saya gitu. Kalau nggak mungkin saya sudah nggak berdiri lagi di depan teman-teman semua hari ini gitu. Yang saya butuhin adalah support dari teman-teman, gimana saya bisa nggak menyerah untuk saya jalani masa-masa itu. Teman-teman tersebut Tuhan kirimkan ke saya melalui Freshcom saya waktu itu di Ceras. Jadi mengucap syukur juga atas pertolongan Tuhan, atas berkat Tuhan yang itu. Walaupun saya nggak minta teman waktu itu, tapi puji Tuhan kirimkan orang-orang di sekitar saya yang begitu luar biasa, yang bisa membawa saya hingga sampai saat saya sekarang ini. Jadi poin yang mau saya bagikan adalah kita tuh nggak perlu buru-buru protes kalau misalnya yang Tuhan kasih itu berbeda dari apa yang kita harapkan. Dan percaya aja nih kalau Tuhan itu udah siapkan yang terbaik buat kita dengan jalannya yang nggak bisa kita pahami. Dan juga kita bisa baca di Matius 7 ayat 9-11.
Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Gitu. Orang-orang jahat aja pasti tahu cara ngasih yang terbaik, yang baik, sesuatu yang baik untuk anaknya. Gimana Bapak kita yang di surga, yang dia rela mengutus anaknya yang tunggal untuk mati, untuk menebus dosa-dosa kita. Gitu, itu udah sebuah sacrifice, ultimate sacrifice ya. Tuhan itu begitu baik gitu. Pasti dia juga pasti tahu yang terbaik untuk kita. Gak mungkin Tuhan itu memberikan sesuatu yang gak baik untuk kita, atau yang kita gak butuhkan gitu. Jadi percaya aja teman-teman semua, kalau Tuhan tidak memberikan sesuatu yang kita harapkan, bisa jadi itu ada hal yang kita butuhkan, teman-teman semua, untuk kita bisa keluar dari permasalahan kita, untuk kita bisa keluar dari struggle kita, untuk kita bisa melewati masa-masa sulit kita, untuk kita bisa melewati misalnya masalah mental health kita, gitu. Tuhan nggak langsung berikan kedamaian, Tuhan nggak langsung Tuhan nggak langsung kasih ketentraman, tapi melalui ada orang-orang di sekitar kita yang Tuhan tempatkan, yang sudah Tuhan kirimkan. Mungkin ada teman-teman juga yang mengalami hal tersebut gitu. Gimana ada orang-orang yang dikirimkan oleh Tuhan di sekitar kita, yang sebenarnya kita nggak minta, tapi orang-orang tersebut bisa menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk kita, gitu. Dan yang berkaitan dengan His provision may be different from what you expect adalah kita gak bisa expect mukjizat yang terjadi dengan orang lain itu terjadi dengan kita juga. Karena jalan Tuhan itu jalan yang kita gak bisa pahami gitu. Dia bekerja secara supernatural, teman-teman semua. Jadi apa yang kan saya juga pernah berharap tuh, saya mau mendapat mukjizat seperti koko saya gitu, atau saya mau mendapat mukjizat seperti cici saya gitu. Tapi Tuhan itu cara kerjanya itu sangat supranatural ya gitu. Jadi kita bisa expect mukjizat dari Tuhan, tapi kita nggak bisa expect Tuhan melakukan mukjizatnya dengan cara yang sama gitu. Kita berdoa, kita percaya aja, karena Tuhan punya jalannya sendiri dan Tuhan tahu yang terbaik buat kita. His provision may be different from what you expect, but know this, that His provision is always the best for you and me. Gitu. Kita mau belajar sama-sama hari ini untuk kita bisa percaya, di mana provision Tuhan itu pasti selalu di waktu yang tepat, yang selalu hadir di waktu yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi jangan sampai, saya mau bagikan hari ini, jangan sampai kekhawatiran kita itu menjadi penghalang bagi kita untuk kita bisa menikmati nih provision yang Tuhan telah berikan. Jangan sampai kita khawatir, tapi mari kita bisa sama-sama percaya dengan penyediaan dari Tuhan. Karena Tuhan kita adalah gembala yang baik ya, yang gak akan membiarkan domba-dombanya itu kekurangan makanan dan sendirian. Penyediaan Tuhan itu selalu yang terbaik, dan kita bisa selalu depend, kita bisa selalu rely dengan provision dari Tuhan gitu. Ucap syukur Tuhan bisa membawa kita semua hari ini, kita bisa bangun dengan sehat, atau mungkin ada teman-teman ada yang lagi sakit, tapi selalu ada provision dari Tuhan, selalu ada berkat dari Tuhan dalam bentuk yang lain yang selalu kita bisa syukuri. Dan juga apapun yang sedang kita alami sekarang, struggle apapun, kita sedang meminta provision apapun dari Tuhan itu, mari kita percaya kalau Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Oke? Jadi mari kita bersatu dalam doa. Saya mau berdoa untuk kita semua hari ini. Tuhan, mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biar firman yang telah ditabur ini Tuhan
bisa menjadi rema untuk kami semua ya Tuhan. Biar kami kembali diingatkan lagi ya Tuhan, agar kami bisa percaya dengan provision daripadamu ya Tuhan. Karena provision Engkau ya Tuhan selalu tepat pada waktumu ya Tuhan. Engkau gak pernah terlambat ya Tuhan. Biar Engkau yang selalu mendengar doa-doa kami ya Tuhan. Apa yang kami butuhkan ya Tuhan, Engkau selalu akan cukupkan juga ya Tuhan. Biar kami selalu percaya tentang hal itu juga ya Tuhan. Bantu juga kami ya Tuhan, agar kami gak khawatir ya Tuhan. Dan juga kami selalu bisa percaya Tuhan. Walaupun provision dari Engkau ya Tuhan berbeda dari yang kami harapkan, kami mau percaya ya Tuhan, kalau provision tersebut adalah yang terbaik untuk kami juga ya Tuhan, untuk kami bisa melewati masa-masa sulit kami, untuk kami bisa melewati struggle-struggle kami, dan juga apapun yang kami hadapi ya Tuhan, untuk memperlengkapi kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar Roh-Mu juga turun selalu memberkati kami ya Tuhan, agar kami bisa selalu percaya sama Engkau ya Tuhan. Bantu kami ya Tuhan, agar kami bisa memiliki iman seperti Abraham ya Tuhan. Walaupun kami belum melihat provision daripadamu, tapi kami mau percaya, kami mau claim provision daripada Engkau juga ya Tuhan. Dan juga kami mau menikmati provision yang telah Engkau sediakan untuk kami. Dan kami gak mau fokus ke hal-hal yang mungkin bersifatnya yang kami inginkan aja, tapi kami mau berfokus ya Tuhan dengan provision yang telah Kau sediakan, karena hal tersebut adalah hal-hal yang kami butuhkan ya Tuhan. Berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, untuk berdoa juga untuk firman ini Tuhan, biar bisa selalu menjadi berkat ya Tuhan untuk kami semua ya Tuhan. Biar kuserahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Mari arahkan hati pikiran kita dan angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia, dan Dia menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau diberkati dan engkau akan terus naik bukan turun. Engkau diberkati supaya engkau menjadi kepala bukan ekor. Diberkati dalam seluruh yang kau kerjakan berhasil, dan apa yang diperbuat oleh tanganmu akan berhasil, dan setiap tanah yang tempat yang diinjak oleh engkau akan diberikan kepada engkau, dan engkau berpengaruh dimanapun Tuhan tempatkan engkau. Jadilah berkat di dalam sekolahmu, dalam rumah tanggamu diberkati, pekerjaan usahamu, pelayananmu diberkati oleh Tuhan, dan dibuat bermultiplikasi, dan engkau boleh mengalami progression di tahun ini. Dan saat ini terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini seterusnya selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus, setiap yang percaya. Mari sama-sama katakan, amin. Stay safe, stay healthy, stay connected with God and with community. God bless you and have a great Sunday. Selamat beraktivitas.